Halo, perkenalkan nama saya Riza. Saya co-foundernya Activate. Ketika SMP, alhamdulillah dapat fasilitas komputer di rumah dibeliin orang tua, dan kemudian biasalah kalau kita dulu waktu kecil mainnya game. Nah, mulai dari situ main game, akhirnya begitu kalau nggak salah kelas 3 SMP, ada temen sebangku saya pas pulang sekolah gitu, dia ke perpustakaan nasional, terus dia datang ke rumah, dia bilang jangan main game dulu, ini baca buku programming, dia bilang gitu. Saya sebenarnya belum tahu ternyata komputer itu bisa digunakan untuk membuat program awalnya. Akhirnya saya belajar dan dari sana saya coba bikin aplikasi. Ternyata wah seru banget gitu, dari yang nggak ada apa-apa terus tiba-tiba bisa jadi aplikasi, dipakai sama orang, dipakai sama temen gitu. Itu rasanya seneng banget, dan sampai saat itu mulai dari SMP ya cita-cita saya berubah jadi pivot. Yang tadinya ya, saya ingin jadi elektro, kemudian saya ingin jadi programmer. Akhirnya ya udah saya kejar cita-cita itu sampai kuliah di IT, kemudian bekerja di IT juga, dan pada saat mau kuliah pun itu sempat dapat larangan. Mungkin ini agak kurang bisa dipercaya sama teman-teman yang sekarang gitu. Kalau dulu waktu saya mau ngambil jurusan IT itu, ibu saya nanyain, kamu mau kerja apa di IT? Mau jadi teller bank gitu kan. Tapi saya percaya kalau karena saya tahu gitu, saya udah pernah bikin aplikasi, jadi saya tahu bahwa kedepannya ini potensial banget, dan memang saya suka banget gitu. Karena keinginan saya yang kuat, akhirnya ya orang tua ya menyetujui dan mendukung gitu. Jadi ya memang dari SMP ya berterima kasih kepada teman saya yang menunjukkan jalan ke passion saya gitu ya. Dulu waktu habis belajar buku itu, kemudian saya iseng bikin aplikasi ramalan. Jadi ceritanya kalau temen saya datang terus dia masukin nama sama tanggal lahir, nanti akan muncul ramalan dia di masa depan. Tapi sebenarnya itu cuman kayak prank aja kalau sekarang ya, kayak prank gitu kan. Jadi teman saya yang satu, kalau dia masukin namanya ini, saya kasih tahu bahwa nanti pas kelas 2 SMA dia akan dapat pacar gitu kan. Terus temen yang satunya lagi nanti ketika SMA dia akan masuk ke SMA ini. Terus yang satunya lagi saya kasih agak pranknya agak serem sih sebenarnya. Saya bilang tahun sekian kamu akan meninggal gitu. Saya inget banget. Jadi kayak dia panik gitu, kayak percaya banget, padahal sebenarnya itu aplikasi yang saya buat aja gitu, iseng-iseng. Itu pakai bahasa apa? Waktu itu pakai bahasa QBasic. Itu 3 SMA. 3 SMP. 3 SMP masih. Iya. Astaga. Jadi waktu saya bekerja di salah satu portal, terus mereka ceritanya mengadakan event namanya Music Bank, kalau teman-teman tahu, K-pop gitu kan. Terus bukalah landing page dan jualan tiket, dan karena keterbatasan pengalaman saya, keterbatasan teknis saya, akhirnya diserbu oleh 3 orang K-popers, akhirnya websitenya down. Dia nggak bisa beli tiket lagi gitu. Akibatnya adalah banyak orang yang nggak bisa pesen tiket, dan akhirnya dia komplain lewat telepon. Sampai gara-gara saya merasa bertanggung jawab, akhirnya saya ikutan melayani komplain-komplain mereka, sampai ada yang bilang pokoknya saya harus punya 5 tiket kok, kalau saya nggak bisa beli tiket saya mati aja, sampai begitu sih. Itu kalau dulu agak stres, tapi kalau sekarang kalau diingat lucu gitu.
Dan pengalaman-pengalaman yang gitu ya, saya nggak nyangka aja, maksudnya cuman apa ya, saya mengira itu bisa sanggup untuk menghandle targetnya waktu itu berapa ya, 30.000 sampai 40.000, tapi begitu 3.000 udah mati, itu lumayan agak memalukan sih terus terang gitu. Programmer atau developer di zaman sekarang apalagi kan udah kayak rockstar gitu, dicari-cari, gajinya tinggi gitu, bisa kerja di luar negeri atau bahkan kerja remote gitu kan, kantornya di luar tapi kita kerjanya di Indonesia. Itu benefit-benefit yang itu bisa didapat kalau kita jadi developer. Satu itu. Kedua, kalaupun teman-teman nggak mau jadi developer sebagai karir gitu, teman-teman bisa jadi apa ya, bisa bikin produk, bisa bikin startup, mungkin bisa pekerjaan yang lain juga di luar itu, di luar dunia teknologi, tapi dengan kemampuan bisa ngoding, bisa bikin aplikasi, bisa develop sesuatu, itu bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi banyak hal yang bisa didapat dengan mempelajari pemrograman. Jadi nggak mesti harus kuliah di IT juga, teman-teman yang non IT juga bisa mendapatkan benefit yang banyak ketika kita bisa pemrograman. Jadi untuk itu ya saya sarankan, meskipun tidak mau berkarir di dunia pemrograman, belajar pemrograman aja itu udah bagus banget gitu. Beberapa teknologi yang digunakan oleh industri, terutama industri teknologi, startup unicorn dan lain-lain, itu beberapa belum diajarkan di kampus gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu harus belajar sendiri atau belajar bareng-bareng sama temannya, tapi di luar materi kampus gitu. Menurut saya pribadi, programmer itu atau developer itu adalah orang-orang yang unik, dalam artian mereka yang punya kemampuan untuk membuat sebuah aplikasi atau program itu punya apa ya, punya kekuatan superpower dalam artian mereka bisa membuat sesuatu dari yang nggak ada. Contohnya misalnya kayak Facebook, dari apa, anak kuliah gitu kan, kalau teman-teman ikutin ceritanya Mark Zuckerberg, anak kuliah, terus kalau di filmnya dia bilang dia diputusin pacarnya, terus dalam semalam dia bisa bikin Facebook gitu kan, terus diakses sama orang di seluruh dunia. Begitu juga banyak cerita-cerita lain kayak aplikasi gitu, game dan lain-lain, itu kan yang bikin developer. Bahkan kayak aplikasi kayak Gojek, Grab dan lain-lain itu juga berkat campur tangan dari developer. Jadi sampai jumpa di Ngampusin Potensimu, Ngampus A Way to Be Smart.